Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LNG apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Taufik di LNG Academy di edisi Smart Insurance Broker. Nah, hari ini saya akan membahas lebih dalam mengenai komunikasi, business communication. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan bahas satu persatu. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan pelajaran kita mengenai business communication. Pertanyaan pertama, mengapa komunikasi efektif itu penting? Komunikasi yang efektif sangat penting untuk kejelasan, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Ini dapat mencegah kesalahpahaman, meningkatkan produktivitas, membangun hubungan yang kuat, serta memastikan tujuan bisnis tercapai dengan efisien dan sukses. Jadi dapat dipahami di sini, bagi bisnis, perusahaan, apalagi seperti kita broker sebagai konsultan, ini kualitas komunikasi itu sangat penting. Nah, ada 5 C's of communication. Ini sebenarnya dalam bahasa Inggris yang berlaku di mana-mana. Namanya 5C, 5C. Yang pertama itu kejelasan bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Inggrisnya ada clarity, clear, kejelasan, yaitu jelaskan pesan yang Anda ingin sampaikan. Hindari ambiguitas. Ambiguitas adalah multitafsir, hal-hal yang nggak tepat, nggak jelas. Jadi harus memilih kata-kata yang pas, gunakan bahasa yang sederhana dan ringkas. Tujuannya adalah untuk memastikan penerima memahami pesan persis seperti yang dimaksudkan. Yang kedua ada coherence, bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia koherensi, yaitu pastikan pesan Anda logis dan konsisten. Logis dan konsisten, so reasonable, ada alasannya dan konsisten membahas hal yang sama. Semua bagian komunikasi harus terhubung dengan baik satu sama lain dan berkontribusi pada pemahaman keseluruhan pesan. Jadi harus nyambung, ya, coherence. Keringkasan, ini adalah seperti bahasa Inggris yang keringkasan. Komunikasi Anda harus dalam kata-kata sesedikit mungkin tanpa mengorbankan aspek lain dari komunikasi yang efektif seperti kejelasan dan koherensi. Ringkas, padat. Ya, hindari kata-kata pengisi yang tetap pada topik. Ya. Yang keempat, kelengkapan, completeness, kelengkapan. Berikan semua informasi yang diperlukan yang dibutuhkan penerima untuk memahami pesan dan membuat keputusan yang tepat. Jadi lengkap, kasih informasi latar belakangnya, kenapa, why, dan ini fakta-faktanya sehingga penerima atau pembacanya dapat mengambil keputusan yang tepat. Pesan yang tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penundaan. Kesopanan, bersikaplah penuh perhatian, hormat, sopan dalam komunikasi Anda. Akui perspektif penerima dan tunjukkan rasa hormat terhadap pendapat dan saran mereka. Ini membantu dalam membangun hubungan positif dan dalam mendorong komunikasi yang terbuka. Jadi teman-teman, pahami dasar-dasar komunikasi 5 C's-nya. Nanti yang bahasa Inggrisnya saya sampaikan, tapi dalam bahasa Indonesia inilah 5 hal yang perlu kita jaga dan jalankan. Perlu dengan kejelasan, koherensi, keringkasan, kelengkapan, dan kesopanan. Oke, teman-teman, ini 10 kesalahan dalam berkomunikasi bisnis. Yang pertama, kurangnya kejelasan. Menggunakan bahasa yang tidak jelas atau ambigu yang mengarah pada kesalahpahaman, informasi yang berlebihan. Yang kedua adalah membombardir penerima dengan terlalu banyak informasi sekaligus. Mengabaikan audiens, one-way communication, gagal mempertimbangkan latar belakang atau kebutuhan audiens. Kita nggak memahami dulu kondisi mereka. Apakah mereka sudah paham tentang asuransi, apakah dalam kontraknya, dalam kebutuhan perusahaannya memerlukan asuransi, apakah mereka sudah punya broker asuransi yang hubungannya sangat baik dengan mereka. Dengarkan, terus jangan membombardir mereka dengan terlalu banyak informasi. Waktu yang buruk atau waktu yang tidak tepat. Berkomunikasi pada waktu yang tidak tepat berpotensi menyebabkan pesan diabaikan atau disalahpahami.
Jadi harus paham juga kapan waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Ketahui, ada statistiknya. Ya. Kapan orang senang menerima tamu, telepon, bisa ditelepon, bisa didatangin. Ya. Datang jam 4 ke atas sore itu waktu yang tepat untuk bertamu. Karena sebagian besar mereka sudah siap-siap untuk pulang dan itu membuatkan mereka terganggu. Atau terlalu pagi pada saat mereka mulai datang. Cari waktu yang tepat. Dulu pengalaman kita menelpon itu antara jam 9 kurang sampai jam 10 atau 11 atau antara jam 2 sampai jam 3. Tapi silakan ya. Menggunakan jargon atau istilah-istilah, penggunaan istilah teknis atau bahasa khusus industri yang mungkin tidak dipahami oleh semua penerima. Khususnya teknis bahasa Inggris. Ini Pak, coverage-nya, ini terms and condition-nya, ini policy-nya, ini exclusion loh Pak. Itu bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh klien. Perusahaan asuransi tahu, broker tahu, wholesaler mungkin tahu, tetapi klien itu tidak tahu, tidak paham dengan istilah-istilah itu. Jangan sampaikan atau gunakan kata-kata itu ketika menjelaskan kepada klien kita. Gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Kalau misalnya coverage itu bahasanya jaminan. Ini dijamin atau tidak dijamin. Jangan katakan ini di cover dan tidak di cover loh Pak. Nah, karena kata cover saja banyak pengertian. Cover itu bisa penutup, cover buku misalnya. Jadi hindari menggunakan jargon-jargon yang tidak dipahami. Dan tidak usah menggunakan jargon-jargon itu. Itulah guna kita sebagai broker untuk menerjemahkan bahasa asuransi yang complicated, yang rumit, yang nggak biasa itu menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh klien. Gagal dalam mendengarkan, terlalu banyak bicara, terlalu banyak mendominasi pembicaraan. Di pelajaran sebelumnya sudah kita pernah belajar juga, ya. Mendengar itu lebih baik, harus lebih banyak mendengar. Di dalam 5 gemilang way sudah ada pembahasan ini lebih dalam bahwa kita harus lebih banyak mendengar. Tidak memperhatikan umpan balik atau sudut pandang orang lain yang dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam konflik. Jadi kita harus pandai-pandai membaca apa di balik yang disampaikan, apa sebetulnya keinginannya. Mungkin saja klien itu enggak dengan bahasanya dan sebagainya, sebetulnya klien itu menginginkan premi yang kompetitif. Kemudian dengan penjelasan dan sebagainya dia mengatakan kami belum menang proyek ini dan sebagainya. Pahami, mungkin ada 1-2 kata dari penjelasan mereka yang 1 menit, 3 menit itu, cari bicara tentang itu, tangkap itu apa yang mereka inginkan. Kemudian macam berikutnya inkonsistensi, tidak konsisten, berubah-ubah, arah pembicaraannya ke sana ke kiri, galor gidur. Nah, kita harus mengirim pesan, campur yang tepat, membingungkan, menerima dan mencarikan pesan utama. Jadi kalau sudah kita bicara hal yang utama, sudah jangan dialihkan lagi. Sebetulnya kita ingin konfirmasi, kliennya udah mengarah ke konfirmasi. Kita bicara hal-hal yang lain lagi, panjang lebar, begitu selesai, kliennya capek, kita capek. Tadi kita kok nggak dapat apa-apa ya? Kok klien akhirnya nggak tanda tangan ya? Karena Anda inkonsisten. Ya. Selesaikan dulu pembicaraan, jelaskan sampai klien setuju, confirm tanda tangan, baru bicara hal-hal yang lain. Ya. Jadi mengabaikan isyarat nonverbal. Apa itu nonverbal? Dalam interaksi tatap muka, mengabaikan bahasa tubuh, kontak mata, dan nada suara. Jadi dalam komunikasi kita harus pandai juga body language bahasanya. Jadi gaya-gayanya, suaranya mulai meninggi, berarti dia mulai tidak setuju, atau mulai merasa tertekan, mulai terpojok, atau gerak tangannya sudah mulai banyak, atau posisi penduduknya bergeser, maju, mundur, kiri. Itu harus kita pahami. Matanya sudah mulai lihat kiri kanan, itu artinya mereka sudah bosan, sudah tidak mau mendengarkan lagi, tapi mereka sopan dan lain-lain. Jadi kita harus pandai nonverbal. Jadi dalam berkomunikasi tidak harus pandai. Kemudian yang perlu kita pelajari juga, kita kesalahannya adalah ketergantungan yang berlebihan pada komunikasi digital. Kita terlalu mengandalkan komunikasi secara digital. Kita kirim email, kirim WA, kirim telepon, tapi kita tidak mendatangi, kita bersentuhan pribadi face to face dengan klien. Nah, di LNG ini yang kita perbaiki tahun ini, di mana kita
kita harus akui tahun-tahun kemarin kita dengan digital, kita selalu rely on digital, kita hanya komunikasi, kalian confirm dan sebagainya. Nah, tahun ini kita mulai dengan divisi renewal and expansion, artinya kita klien-klien lama itu tidak hanya kita hubungi, kita kontak melalui email dan sebagainya. Kita datangin sehingga kita dapat sikap mengetahui kebutuhan klien dengan baik. Jadi teman-teman, inilah 10 kesalahan dalam berkomunikasi, termasuk yang terjadi dengan kita di LNG. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut, kalau saya lihat kesalahan kita di masa lalu, sebelum kita belajar 2 tahun ini, adalah di komunikasi. Jadi kalau kita buka file kita yang jumlahnya ratusan owner itu, cobalah buka. Menurut saya, komunikasi yang benarnya mungkin hanya 50%. Typo error, pesan yang nggak jelas, tidak sopan, dan sebagainya. Jadi, no wonder, tidak heran kenapa bisnis kita nggak tumbuh. Oke, jadi kita bahas selanjutnya. Nah, teman-teman, kita bersyukur sejak hampir 2 tahun ini sudah ada ChatGPT, sahabat yang luar biasa bagi kita, bagi LNG, ya, terutama dalam berkomunikasi. Kita benar-benar meningkat kualitas komunikasinya sehingga kita banyak bisa menyelesaikan bisnis kita. Kita dapat klien-klien baru dengan menggunakan komunikasi yang lebih baik. Kita dapat melanjutkan bisnis dengan klien-klien lama. Kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan bahasa yang baik. Kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kita bisa menyelesaikan klaim yang informatif, yang banyak sekali, bahkan hal-hal hukum pun, hal kontrak pun kita bisa cepat selesaikan dengan ChatGPT sebagai AI, ya. Dan salah satu bukti adalah kita kemarin baru saja mendapat konfirmasi kita ditunjuk dari broker asuransi dari sebuah perusahaan internasional, perusahaan asing di bidang renewable energy, dan perusahaan itu akan sangat besar, saya rasa investasinya bisa ratusan juta dolar, dan kita ditunjuk selama mereka memperhatikan kita, memilih kita selama 1 tahun, dan kita tidak sendiri, kita berkompetisi dengan 6 broker lain, ada broker internasional, ada broker besar, dan mereka pun sampai datang ke kantor kita melihat perusahaan kita. Nah, saya yakin karena sejak pertama kita sudah berkomunikasi dengan baik, dengan bahasa yang baik, dengan informasi yang jelas. Bahkan sebetulnya saya nggak yakin kita akan memenangkan. Karena di dalam meeting online kita yang pertama, Zoom, itu saya sampai marah-marah. Ya. Benar-benar saya bukan kesal sih, mereka sangat kritis sekali nanya-nanya, so pintar, dan sebenarnya saya bilang ya udah mau ternyata menang, ya betul ya. Nah, tapi dengan kita memperbaiki menggunakan komunikasi yang baik, alhamdulillah akhirnya kita dipilih. Nah, itu saya akan tahun ini akan menjadi klien yang besar karena mereka akan mengarah ke 50 megawatt dari yang sekarang belum sekitar 2 megawatt aja kita sudah bisa dapat komisi 40-50 juta. Oke. Nih, ini dia 7 keuntungan menggunakan ChatGPT dalam berkomunikasi bisnis. Pertama, peningkatan produktivitas. Ini ya, sudah kita lihat tadi ya, saya sudah sampaikan. ChatGPT dapat dengan cepat menghasilkan email, laporan, dan tanggapan, menghemat waktu dan memungkinkan kalian untuk fokus pada tugas-tugas bernilai tinggi. Ya, dulu kalau email itu pertama kita mikir emailnya apa ya, kemudian kata-katanya gimana ya, yang sopan gimana. Jadi satu email itu dulu mungkin perlu waktu 10-15 menit. Ya. Sekarang saya 2-3 menit selesai email, bahkan lebih bagus lagi. Membuat laporan, dulu laporannya gimana ya, kayak gimana, kok kita belum pernah laporan ini, kita formatnya seperti apa saja yang harus disampaikan, 1, 2, 3 urutannya apa. No wonder, nggak perlu tanya saja sama kita sebutnya Mas Pur. Dia akan keluarkan
Kemudian minta Mas Pur juga menjelaskan, membuat, tinggal minta mau dibikin berapa halaman, beberapa kata, semua keluar dengan baik. Dan tanggapannya respon. Nah, nanti di bagian selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana kita bisa menjawab email yang dikirimkan dan minta ChatGPT yang menjawabnya. Ide dari kita ChatGPT menjawab. Jadi itu yang menghemat waktu. Ya. Berikutnya peningkatan kejelasan dan konsistensi. Ini teman-teman yang salah satu yang luar biasa. Karena AI memastikan pesan yang jelas, terstruktur dengan baik dan bebas dari kesalahan tata bahasa, meningkatkan komunikasi emosional. Jadi contohnya kalau kita menjawab email, kita tinggal copy email itu, terus kita katakan saya ingin menjawab email di atas dengan ini. Tolong jawab dengan baik. Kita pesan-pesan itu, nanti kita contoh, dan lalu jawabnya langsung nyambung. Apa yang dibicara di email itu akan disambung pada saat email kita. Dikaitkan dan sebagainya. Terus dikasih dengan sopan dan sebagainya. Tersedia 24 jam sehari. Setiap saat, seperti manusia, jadi selalu bersedia untuk membantu menyusun pesan, pertanyaan pelanggan dan ya. Berbeda dengan asisten kalau di kantor ya kita sudah pulang jam 5, jam 6 sudah pulang kita nggak bisa apa-apa lagi. Bahkan saya pernah dengan Il beberapa bulan yang lalu saya rasa ada salah satu klien kita yang dari India itu marah-marah dan sampai Il sampai stres pusing karena kata-katanya itu saya bilang apa yang terjadi ini soalnya ini harus konfirmasi tapi baru dikasih tahu dia konfirm hari ini oke ya memang nggak bisa lagi tapi saya minta ChatGPT klien saya ada nih minta kami marah-marah tapi kalau besok mungkin bisa tolong buatkan penjelasan yang sangat sopan dalam bahasa Inggris maka keluarlah itu maka ke Mr. Klien kita dari India itu dengan bahasa yang sangat-sangat sopan saya kirimkan itu teks itu kira-kira isinya 100 kata hasilnya dia tenang, tentram, Il bisa tidur, semua orang bisa tidur, stafnya juga bisa tidur dan besok selesai. Oke, itu bukti 24 jam bisa dikira. Ya bukan hanya begitu, saya di rumah 1 minggu saya usahakan saya nggak kemana-mana, saya bikin tulisan, minimal 15 tulisan saya buat. Efisiensi biaya sangat efisien, ya, mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia yang efektif dalam tugas komunikasi berulang, menurunkan biaya operasional, sangat efisien. Ya. Komunikasi multibahasa, ChatGPT dapat menerjemahkan dan menyusun pesan dalam berbagai bahasa, membantu bisnis berkomunikasi secara global tanpa hambatan bahasa. Ini betul banget yang terjadi. Jadi bikin bahasa Indonesia, tolong bikin ke bahasa Inggris yang bagus, diubah. Tolong ke bahasa Cina, bahkan artikel kita di Liga Asuransi itu sekarang ada bahasa Cinanya juga, dia yang terjemah. Kemudian personalisasi dan kemampuan beradaptasi. AI dapat menyusun pesan berdasarkan preferensi pelanggan atau klien, memastikan kehidupan yang lebih baik. Jadi, ChatGPT atau AI itu bisa memahami kita. Mungkin karena ChatGPT itu sudah paham saya adalah CEO broker asuransi, untuk chat-chat yang baru, tanpa saya mengetahui siapa saya, dia tahu bahwa saya adalah akan bicara tentang broker asuransi. Itulah AI, itu algoritma. Mereka punya algoritma, kalau masuk seseorang yang datang seperti saya membuka laptop, pasti orang ini akan bicara tentang broker asuransi. Dan dia adalah broker asuransi. Dan dia tahu. Nah, yang lebih hebat lagi, saya rasa, dan saya sudah tahu rahasianya, saya belum sebenarnya. Jadi kalau kita meng-create account pembicaraan di sana nanti di praktek kita bisa lihat, itu dia menyimpan komunikasi kita. Jadi setelah sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kita nggak hilangkan file itu, kita tulis di bawah, dia akan baca komunikasi kita sebelumnya. Dan tulisan kita berikut, email kita berikutnya itu akan dikaitkan dengan pembicaraan kita sebelumnya. Jadi personalisasi sekali, kemudian beradaptasi. Wawasan dalam berbasis data. AI dapat menganalisa komunikasi masa lalu dan menyarankan peningkatan, membantu bisnis menyempurnakan strategi pemesanan mereka untuk keterlibatan dan pemesanan yang lebih baik. Oke, teman-teman, demikian tadi kita sudah belajar banyak tentang business information. Dengan demikian, kita sudah mempunyai pengetahuan, informasi, teknik-teknik,
hal-hal yang membuat kemampuan komunikasi kita efektif dan meningkat. Manfaatkan ini, jalankan ini, saya yakin bisnis kita akan tumbuh sejalan dengan semakin membaiknya kemampuan kita berkomunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.